Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan umum di permainan bulu tangkis. Yang pertama, kita mulai dari lapangan. Ukuran lapangan di dalam permainan bulu tangkis memiliki panjang 13,4 meter, sedangkan lebarnya 6,1 meter untuk ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Sedangkan tinggi net 1,55 meter di sisi tiang, 1,524 meter di tengah. Kita akan berlanjut ke garis lapangan. Garis lapangan di garis belakang digunakan untuk servis tunggal dan batas belakang permainan ganda. Sedangkan garis samping lebih sempit untuk tunggal dan lebih lebar untuk ganda. Sedangkan area servis ganda lebih pendek dibandingkan area servis tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan. Yang pertama adalah raket. Panjang maksimal untuk raket ada di 68 cm, sedangkan lebar maksimumnya 23 cm. Panjang kepala raket maksimalnya 29 cm, sedangkan panjang senar raket maksimal 28 cm. Raket harus memiliki bentuk oval atau isometrik dan senarnya harus terpasang di dalam bingkai. Berat raket umumnya berkisar antara 70 sampai 100 gram. Oke, kita akan lanjutkan ke shuttlecock. Shuttlecock bisa dibuat dari bulu alami atau bahan sintetis dengan spesifikasi di bawah ini. Jumlah bulunya ada 16 helai, sedangkan panjang bulu 62 sampai 70 mm. Diameter ujung bulu 58 sampai 68 mm, sedangkan diameter dasar kok 25 sampai 28 mm. Beratnya di 4,74 sampai 5,50 gram. Jika shuttlecock dari plastik, harus memiliki karakteristik penerbangan yang mirip dengan yang berbahan bulu alami. Selanjutnya kita ke pakaian pemain. Pakaian pemain harus mengenakan kaos, celana pendek, rok untuk wanita, kaos kaki, dan sepatu bulu tangkis. Dalam turnamen resmi, nama pemain dan negara harus tercetak di bagian belakang kaos. Untuk warna pakaian pasangan ganda harus sama atau serasi. Untuk sepatu harus memiliki sol non-marking untuk tidak merusak lantai lapangan. Selanjutnya kita menuju ke aturan servis. Yang pertama, posisi dan area servis. Pemain harus berdiri di dalam area servis masing-masing tanpa menyentuh garis saat melakukan servis. Servis harus diarahkan secara diagonal ke arah servis lawan. Dalam ganda, area servis lebih pendek dibandingkan dengan tunggal. Yang kedua, cara melakukan servis yang sah. Shuttlecock harus dipukul di bawah pinggang, yaitu di bawah tinggi 1,15 meter dari tanah. Kepala raket harus berada mengarah ke bawah saat kontak dengan shuttlecock. Pemain tidak boleh melakukan gerakan tipuan saat servis. Servis harus dilakukan dalam satu ayunan tanpa berhenti atau ragu-ragu. 3. Peraturan servis untuk tunggal dan ganda. A. Servis tunggal. Jika servis memiliki poin genap 0, 2, 4, dan seterusnya, servis dilakukan dari sebelah kanan. Jika servis memiliki poin ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya, servis dilakukan dari sebelah kiri. Untuk B. Servis ganda. Hanya ada satu kali kesempatan servis untuk setiap pasangan. Servis akan berganti setiap memenangkan rally. Jika pasangan yang menerima servis menang,
maka pasangan tersebut berhak melakukan servis berikutnya. 4. Kesalahan dalam servis atau fault. Shuttlecock keluar dari area servis atau mengenai net dan tidak memasuk ke area lawan. Kaki servis atau penerima servis menginjak garis atau berada di luar area servis sebelum shuttlecock dipukul. Shuttlecock dipukul di atas pinggang atau kepala raket tidak mengarah ke bawah saat servis. Servis melakukan gerakan tipuan atau berhenti sejenak sebelum memukul. Selanjutnya, sistem permainan. Pertandingan dimainkan dalam format best of 3 game per set. Pemain atau pasangan yang memenangkan 2 set lebih dulu dinyatakan sebagai pemenang. Setiap game dimainkan hingga 21 poin dengan sistem rally point. Setiap rally yang dimenangkan menghasilkan poin, baik oleh servis maupun penerima servis. Selanjutnya, aturan skor. Jika skor 20 sama, permainan diperpanjang hingga salah satu pemain atau pasangan unggul 2 poin. Misalnya 22-20, 23-21, dan seterusnya. Jika skor mencapai 29-29, pemain yang mencetak 30 poin terlebih dahulu menang tanpa perlu selisih 2 poin. Pemain yang memenangkan set pertama akan melakukan servis pertama di set berikutnya. Selanjutnya, perubahan sisi lapangan. Pemain harus bertukar sisi lapangan dalam situasi berikut. Yang pertama, setelah selesai set pertama. Yang kedua, setelah selesai set kedua, jika pertandingan berlanjut ke set ketiga. Yang ketiga, pada set ketiga, ketika salah satu pemain atau pasangan mencapai 11 poin. Selanjutnya, aturan interval dan waktu istirahat. Interval dalam satu set, pemain mendapatkan istirahat 60 detik saat salah satu pemain mencapai 11 poin. Istirahat antar set, pemain mendapatkan 2 menit sebelum memulai set berikutnya. Pelatih diperbolehkan memberi instruksi hanya saat interval atau antar set. Selanjutnya, cara menentukan pemenang. Pemain atau pasangan yang memenangkan 2 set lebih dulu dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Jika pertandingan berakhir dengan 1 sama, maka set ketiga akan dimainkan untuk menentukan pemenang. Pemain tunggal maupun ganda hanya boleh memukul kok 1 kali, tidak boleh lebih atau double. Bola masuk jatuh di area lapangan termasuk garis lapangan. Kalau bola keluar, jatuh di luar lapangan, menyentuh langit atau dinding, menyentuh benda di luar lapangan. Beberapa kesalahan pada saat permainan. Yang pertama, raket melewati net dan masuk area lawan saat memukul kok. Yang kedua, kok lewat bawah jaring. Yang ketiga, raket menyentuh net atau tiang net. Yang keempat, dengan sengaja mengganggu lawan dalam permainan atau baik melalui gestur tubuh maupun teriakan. Yang kelima, perkenaan raket dengan kok tidak pada kepala kok melainkan di sisi kok. Kode etik dan sportivitas. 1. Menjunjung tinggi fair play. Bermain dengan jujur tanpa mencoba curang atau mencari keuntungan tidak sah. Menghormati aturan bermain yang telah ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis. Yang kedua, menghormati lawan dan wasit. Tidak melakukan tindakan tidak sportif seperti mengejek atau mengintimidasi lawan. Menerima keputusan wasit dengan lapang dada meskipun terkadang terasa tidak menguntungkan. 3. Menjaga sikap profesional. Tidak menunjukkan perilaku negatif seperti membanting raket atau berkata kasar. Tetap fokus pada permainan tanpa terpengaruh oleh emosi yang berlebihan. 4. Tidak melakukan doping atau kecurangan. Tidak menggunakan zat terlarang untuk meningkatkan performa. Menghindari segala bentuk manipulasi pertandingan. Match fixing. Kelima,
bersikap ramah dan respek terhadap semua pihak, berjabat tangan dengan lawan dan wasit setelah pertandingan, menang atau kalah, menunjukkan sportivitas baik di dalam maupun di luar lapangan. Sportivitas di bulu tangkis berarti sikap adil dan menghormati semangat berolahraga. Contohnya, tidak berusaha mengulur waktu secara tidak wajar untuk mengganggu konsentrasi lawan. Tetap bermain maksimal meskipun menghadapi lawan yang lebih lemah atau lebih kuat. Mendukung rekan setim atau lawan dengan cara positif dan tidak merendahkan. Saya mohon maaf bila materi yang saya sampaikan masih kurang. Semoga materi yang ada di dalam video bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.